Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita lanjutkan lagi ya belajar kita tentang query. Sudah beberapa waktu saya tidak upload video. Ini kita lanjutkan tutorial tentang query yang ke-25, jadi yang terakhir serinya. Tetapi nanti ya mudah-mudahan ada video-video yang berikutnya ya. Teman-teman juga bisa download, nanti linknya kita sertakan. Ini satu file Google Sheet biar teman-teman nanti mudah mengambilnya. Judulnya ini query PDF data. Sebenarnya nggak PDF juga sih, tetapi ini terkait sama kalau kita mengimport data berupa PDF atau teks, itu bentuknya kadang-kadang suka sedikit berantakan gitu teman-teman ya. Oke, langsung ke spreadsheetnya ya. Ini seperti biasanya, ini daftar isinya ya. Jadi ini adalah video yang ke-25. Judulnya query import text data. Saya punya data di sini teman-teman. Ini bentuknya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini dari PDF kemudian saya import. Terus bentuknya kelihatannya ini sebenarnya sudah tabel, tetapi kalau teman-teman perhatikan nih, ini ya. Ini kan ke bawah gitu ya. Coba kalau ini saya lebarkan ya, akan kelihatan ini. Berarti ini sebenarnya dalam satu baris ya. Dalam satu kolom tapi juga satu baris itu. Ini juga dalam satu baris. Ini malah memanjang ke sana. Jadi kadang-kadang berantakan seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman yang biasa download misalnya transaksi rekening koran misalkan ya dari bank itu, misalkan bisa berlembar-lembar, begitu teman-teman download dari bentuknya PDF, kemudian begitu dibuat tabel kadang-kadang seperti ini bentuknya. Nah, ini bagaimana kalau menyikapi seperti ini? Sebagai contoh misalnya ya, saya akan mengambil kolom ini, saya naikkan dulu ya, kolom power gini atau kolom E ini yang nilainya di atas, misalkan di atas 10.000 atau misalkan di atas 15.000 gitu. Sementara ini adalah sudah tabel, tetapi sebenarnya ini bentuknya teks gitu. Hanya satu baris saja, isinya banyak ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya begini teman-teman ya. Saya buat sheet baru di sini ya. Coba kita latihannya di sini. Sebagai contohnya misalkan begini. Saya kalau misalkan ambil data sama dengan yang di A3 misalkan ya. Nah, seperti ini. Ini kan bentuknya itu kan sebenarnya ini cuma satu baris. Ini baris kedua ini teman-teman ya. Ini baris kedua. Saya tempatkan di A2. Tetapi di A2 ini satu baris ini isinya banyak. Nah, bagaimana agar ini nanti menjadi menjadi angka 1, angka 2, angka 3 masing-masing dalam satu baris. Ini berarti 1 kemudian di enter, 2 enter, 3 enter gitu. Paham nggak teman-teman ya? Sebagai contoh gini ya. Saya membuat angka di sini 1, saya tekan kontrol, saya enter, kemudian 2, saya tekan kontrol, saya enter, 3, saya tekan kontrol, saya enter. Kemudian kalau saya enter lagi, ini jadi dia akan menjadi angka seperti ini. Oh, mana tadi? Dia kayaknya di bawah ya. Coba saya naikkan di atas ini, kelihatan. Ini satu baris tapi isinya 1, 2, 3 ya. Ada 3 teks gitu ya. Oke, saya delete lagi ya. Nah, dengan begitu pola seperti ini kita bisa pecah menjadi kolom dulu ya. Ingat fungsi split ya teman-teman ya. Split data ini, kemudian saya split dengan apa ini? Karena ini tadi adalah ke bawah, yang tadi contohnya adalah enter. Enter itu dalam ASCII itu masuk di karakter 10. Nanti teman-teman lihat daftar ini aja, daftar ASCII ya. Di Google juga boleh. Kalau saya enter begini, dia akan memanjang ke kanan. Jadi akan berubah menjadi kolom. Di split ya. Di split berdasarkan delimiternya itu karakter 10, maka dia akan memanjang seperti ini. Ya. Tetapi ini juga bukan yang kita mau kan? Kita maunya adalah menjadi ke bawah. Jadi satu baris di baris ke sini, kemudian 2 di baris berikutnya, 3 di baris berikutnya.
Nah, untuk itu teman-teman ingat fungsi transpose kan ya. Ya, seperti ini. Kemudian saya kurung tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia sudah berubah menjadi kolom. Ya, nih, masing-masing baris sudah berisi satu angka. Ini perhatikan di sini ya. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan begitu, saya bisa juga mengambil data-data dari baris ataupun kolom sebelahnya. Oke, coba saya tarik aja gini ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi nanti ya. Nggak tahu, kita coba aja gitu. Oh, ini ada yang ke bawah ya, sudah bener nih ya. Tetapi ada yang tidak ini. Ini kenapa gitu? Nah, kita lihat polanya teman-teman ya. Coba perhatikan di sini, kalau ini tadi kan ke bawah, berarti ini adalah di enter ya. Jadi setelah 1 kemudian enter, 2 enter gitu ya. Jadi karakter 10. Kemudian ini juga ke bawah, berarti karakter 10. Kalau yang ini beda, ini memanjang ke sana. Kita bisa perhatikan ini polanya kan B8, kemudian ada spasi, kemudian B8 lagi spasi. Jadi yang memisahkan kelihatannya ini ya. Kita coba berarti delimiternya bukan karakter 10 maksud saya. Ini kita hilangi, kita kasih spasi aja. Oke. Kalau saya enter, nah dia udah ke bawah gitu ya. Kelihatannya ini polanya juga sama. Kita tarik aja ke sini. Dah. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah semuanya menjadi kolom dan juga baris. Kalau sudah demikian, nanti kalau di query tidak masalah ya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham tentang split, silahkan nanti dilihat tutorial sebelumnya, judulnya tentang teks ya. Oke, nah kalau sekarang ini kan kondisinya masih masing-masing kolom dengan satu perintah. Ini juga bisa gabung menjadi satu ya teman-teman. Ingat fungsi apa dulu kita pernah belajar array ya. Kita bisa rubah dengan cara seperti ini. Misalkan ya, ini saya kurung kurawal seperti ini ya. Kurung tutup kurawal lagi di sini. Enter. Nggak ada perubahan ya. Tetapi saya mau ngambil ini ya. Saya copy. Saya taruh di sini biar terhimpun menjadi saya koma ya, terhimpun menjadi satu himpunan gitu. Kalau saya enter, in error karena dia akan menabrak ke sini ya. Berarti ini saya hilangkan aja. Nah, ini berarti sudah menjadi satu himpunan dua ini. Yang ketiga, kita lakukan dengan cara yang sama. Saya copy, kemudian saya taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, error lagi. Ini kita hilangin ya. Udah 1, 2, 3 terhimpun. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa melakukan sekaligus juga bisa. Ini saya buat bertahap ya, biar bagi teman-teman yang baru itu mudah mengikuti ya. Ini saya delete. Kemudian berikutnya ya, saya copy juga. Kemudian saya taruh ke sana ya. Koma, kemudian saya Ctrl V, saya enter. Akan error lagi karena nabrak sini ya. Ini begitu saya hilangi, dia akan sampai ke sini. Oke. Ini saya Ctrl C, kemudian saya escape, saya taruh ke sini, kemudian ditaruh di kolom berikutnya, Ctrl V, enter. Ya, ini kita hilangin juga. Tinggal yang terakhir di sini ya. Ini juga saya copy saja ya. Saya escape, kemudian saya taruh di sini, koma V seperti ini. Begitu saya enter, dia errornya ya, perhatikan errornya itu resultnya tuh tidak bisa di-expand karena ini akan override data yang ada di G2. G2 adalah ini ya. Begitu ini saya delete, maka dia sudah terhubung di dalam satu data ya. Perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini nih, ini jadi cuman satu himpunan, yaitu dalam satu array. Ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup ya, seperti itu. Kalau misalkan biar ada judulnya, ini ada judulnya nggak ya? Paling atas coba kita lihat. Oh ada nih, jadi di A2. Ini tadi mulai dari A3 teman-teman. Kita juga bisa tambah gini ya, misalkan PDF tanda seru gini, menunjukkan bahwa ini adalah nama sheet, kemudian
saya mau ngambil mulai dari A2 sampai dengan G2. Judulnya ya teman-teman ya. PDF ini A2 sampai dengan G2, judulnya saya ambil. Kemudian saya kasih tanda titik koma. Kalau saya enter, maka ini judulnya akan ikut seperti ini. Nah, gitu ya. Ini saya tengahin saja, kemudian yang lainnya ini kayaknya rata kanan ya, ini karena bentuknya jadi angka itu. Oke, seperti ini. Nah, ini saya rapatin ke atas ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah dalam satu himpunan teman-teman nih. Jadi, mestinya teman-teman tidak ada masalah lagi untuk mengquery dari data yang sudah kita susun ini. Kita rapatin dikit ya. Nah, seperti ini. Ya. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham ya, karena query kan mulai dari seri 1 sampai seri 24 sudah banyak kita bahas. Ya, jadi kuncinya ini tadi kalau kita ketemu data seperti ini, justru pemrosesan pengkondisian data ini biar menjadi baris dan kolom seperti ini, habis itu bisa diproses seperti biasanya menggunakan query gitu. Ya, paham ya? Oke, kita tambah aja lah ya. Kita tambah perintahnya query kurung buka kurung tutup dulu aja ya, enter. Artinya dengan adanya tambah perintah query ini, begitu kita enter tidak masalah, berarti ini query ini sudah jalan. Tinggal perintah query-nya ditambahkan di sini, koma, misalkan select all dulu atau select bintang boleh ya, seperti ini, enter. Oke, masih tidak ada error. Kemudian terus tinggal teman-teman mau yang di select yang mana nih? Misalkan kolom. Perhatikan ya, kalau ini di mode dalam array, berarti kita tidak bisa menggunakan kolom A, B, C, dan seterusnya, tapi menggunakan kolom 1, 2, dan seterusnya ya. Oke, misalkan kita select kolom 1, kemudian berapa? Misalkan kita kolom 2, kemudian ada lagi kolom 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kolom 5, where kita tadi kan akan melihat kolom 5 yang di atas berapa? Misalkan di atas 11.000 ya. Where kolom 5 more than 11,000. Nah, seperti ini ya. Coba kita enter. Nah, jadi cuma nilainya yang di atas 11.000 aja. Gitu ya. Biar tidak terlalu banyak datanya, mungkin lebih dari berapa? 20.000 coba ya. Nah, gini. Ini adalah data yang kita pilih. Itu teman-teman ya. Gampang ya. Nanti kalau ini saya ratakan kanan. Kalau terkait dengan wah ini akan lebih mudah kalau misalkan ada komanya dan sebagainya, tinggal di format. Itu juga sudah kita bahas di seri sebelumnya. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan yang singkat ini, jika nanti ketemu data-data dengan pola seperti ini, nanti teman-teman bisa menggunakan contoh yang saya sampaikan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.